Sambut pahit momok timnas Indonesia di Ipswich Town. 5 negara top gabung AFF jika AFF resmi masuk kalender FIFA. Tekad besar Sintayong bersama timnas U23. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya biar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut ke berita pertama. Lima negara top gabung AFF jika AFF resmi masuk kalender FIFA. Ya, sebanyak 5 negara top diprediksi gabung AFF jika Piala AFF masuk kalender resmi FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino pernah menjanjikan Piala AFF akan dimasukkan ke dalam kalender resmi FIFA. Jika AFF masuk kalender resmi FIFA, dijamin ada banyak negara top Asia yang berbondong-bondong ambil bagian di ajang ini. Sebab kemenangan di ajang ini bakal diganjar poin yang terhitung banyak di ranking FIFA. Lantas siapa saja negara yang dimaksud? Yang pertama ada Kyrgyzstan. Federasi Sepak Bola Kyrgyzstan pada medio Oktober 2023 mengadakan pertemuan dengan Presiden AFF Samet Kheip. Isi pertemuan mereka ini adalah ketertarikan Kyrgyzstan ambil bagian di turnamen garapan AFF. Kemudian India, sama seperti Kyrgyzstan, India juga terang-terangan ingin gabung AFF. Alasannya jelas, karena AFF jauh lebih kompetitif ketimbang wilayah mereka, yakni SAF, Federasi Sepak Bola Asia Selatan. Selanjutnya ada Turkmenistan. Tak seperti Piala AFF yang rutin digelar tiap tahun, Piala AFF-nya Asia Tengah, Java, tak jelas digelar berapa tahun sekali. Bahkan 2023 merupakan edisi perdana Piala Java digelar, yang mana Iran menjadi juara usai menang 1-0 atas Uzbekistan. Ketidakjelasan itu membuat Turkmenistan bisa saja hengkang ke AFF. Terlebih, Turkmenistan akrab dengan beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan timnas Indonesia. Mengingat hal itu, mereka sempat diundang kedua negara tersebut untuk menggelar laga uji coba. Tajikistan, sama seperti Turkmenistan, Tajikistan juga bisa hengkang dari Java ke AFF. Tajikistan sebelumnya pernah diundang tampil di Piala Merdeka 2023 Malaysia dan keluar sebagai juara. Pelatih Tajikistan, Peter Seyh, juga memiliki pengalaman menangani tim-tim Asia Tenggara seperti Bali Depata dan PSM Makassar, sehingga secara kultur sudah paham betul. Terakhir, Australia. Ada Australia yang baru saja mengalahkan timnas Indonesia 4-0 di 16 besar Piala Asia 2023. Socceroos, julukan Australia, sejatinya sudah bergabung dengan AFF sejak tahun 2013. Namun hanya tim nasional kelompok umur mereka yang ambil bagian di turnamen garapan AFF. Jika Piala AFF masuk kalender resmi FIFA, bukan tidak mungkin timnas Australia ikut serta, sebab kemenangan di Piala AFF bakal membantu meningkatkan ranking FIFA mereka. Karena itu, menarik menanti kapan janji Gianni Infantino dapat direalisasikan. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia sangat diuntungkan jika Piala AFF masuk kalender resmi FIFA, mengingat mereka jadi bisa memanggil seluruh pemain abroad. Tekad besar Sintayong bawa timnas U23 masuk 8 besar Piala Asia 2023. Ya, pelatih timnas U23 Indonesia, Sintayong, ternyata sangat percaya diri
untuk bisa membawa skuad Garuda Muda lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Seperti diketahui, seusai perjuangan Timnas Indonesia berakhir di babak 16 besar Piala Asia 2023, Sintayong langsung jadi pembicaraan publik. Dari masalah kontrak hingga target yang harus ia wujudkan bersama tim Merah Putih. Pelatih asal Korea Selatan itu memang sudah membawa Timnas Indonesia lolos untuk pertama kalinya ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Akan tetapi, kontraknya bersama PSSI belum tentu diperpanjang. Hal ini karena Sintayong masih memiliki target bersama Timnas U23 Indonesia. Skema Piala Asia U23 2024 ini adalah diikuti oleh 16 peserta yang dibagi ke 4 grup, dan masing-masing juara dan runner-up grup akan mendapat tiket lolos ke perempat final. Apabila untuk Timnas Indonesia Senior ada tempat 3 terbaik, tetapi hal ini tak berlaku untuk Piala Asia U23. Untuk itu, perjuangan Timnas U23 Indonesia akan lebih sulit lagi karena mereka harus keluar sebagai juara grup atau runner-up. Sintayong ternyata cukup percaya diri bakal bisa membawa skuad Garuda Muda lolos ke babak 8 besar. Bahkan, ia cukup percaya diri bisa membawa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan meraih hasil lebih dari babak 8 besar. Jadi untuk sepak bola Indonesia berkembang, kita harus lolos dari penyisihan grup sampai ke babak 8 besar dan babak 4 besar walaupun Piala Asia U23, ujar Sintayong, sebagaimana dikutip dari Instagram resmi Erick Thohir pada hari Minggu 4 Februari 2024. Debut pahit momok Timnas di Piala Asia 2023 di Ipswich Town. Ya, momok Timnas Indonesia yakni Ali Al-Hamadi mendapat hasil pahit saat debut di klub barunya Ipswich Town. Striker Irak yang pernah menjebol gawang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Jona Astia itu didatangkan dari AFC Wimbledon. Ali Al-Hamadi langsung mendapatkan debutnya di Championship, kasta kedua Liga Inggris, saat Ipswich Town dari Preston North End pada Sabtu 2 Februari 2024 dengan skor 2-3. Pemain 21 tahun itu masuk ke lapangan pada menit ke-81 saat Ipswich Town tertinggal 1-3. Pada menit ke-87, Ipswich Town mencetak gol kedua melalui Kiefer Moore. Masuknya Ali Al-Hamadi sebagai penyerang tidak mampu membuat Ipswich Town mencetak gol lagi. Meski begitu, pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, memuji penampilan Ali Al-Hamadi.